Kehadiran pesulap merah yang sempat menggemparkan publik usai buntut perseteruannya dengan Gus Samsudin, kini hal itu nampaknya kian mendapatkan berbagai respon di kalangan masyarakat maupun jajaran selebriti. Kegiatannya yang seringkali membongkar trik perdukunan dengan kedok penipuan itu pun kini membuat nama Marcel Radival juga kerap kali dibawa-bawa dalam berbagai macam tudingan yang menerpa jajaran publik figur serta tokoh ternama yang memang memiliki kekayaan yang berlimpah. Dan yang terbaru, pengusaha jual beli mobil mewah Rudy Salim baru-baru ini menjadi sebuah korban dalam tudingan-tudingan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam tudingan yang dilontarkan, bisnis yang dijalankan oleh Rudy Salim disebut-sebut memakai penglaris untuk memikat para pembeli agar tertarik dengan mobil-mobil mewah yang ia jual demi mendapatkan keuntungan. Dengan adanya hal itulah, nama Marcel Radival sang pesulap merah pun turut diseret dan dituntut guna membongkar adanya opini dari netizen yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Menanggapi adanya hal itu, sang pesulap merah justru malah menunjukkan kedekatannya dengan Rudy Salim, di mana dirinya nampak terlihat akrab dengan pengusaha keturunan Tionghoa tersebut. Lantas, seperti apakah penjelasan Marcel Radival mengenai tudingan penggunaan ilmu penglaris di kalangan dunia entertain? Oke, hari ini gue bersama para orang-orang yang pakai penglaris nggak masuk akal. Baru disalim dan saya pelawak biru. Alah, istilah katanya gini ya. kita mah ya semangat aja lah. iya, ente kadang-kadang gimana? Ente kadang-kadang istilah KTP ini ngopi di sini pakai KTP nih. KTP ada nggak nih KTP? Istilah kata nggak ada. Oke. Ya, penglaris yang saya maksud itu kan saya udah tulis tuh di videonya. Penglaris adalah link perkenalan, wawasan, dan juga teknik pengelolaan uang. Ya betul. Tapi kalau Kang Sule sama Bang Rudy Salim ini nggak percaya hal-hal perdukunan sama sekali. Nanti di video saya juga udah bahas kok. Bang, Dia juga nggak percaya. Karena Bang. gini, benar Ron. Okay. Kalau penglaris itu ada, seharusnya Bang Rudy Salim nggak jualan mobil sport, jualan aja mobil angkot harganya sport. Iya kan, ngapain jualan mobil sport? Dia pun berpendapat begitu. Kan saya udah tulis di videonya, udah ditulis kok bahwa penglaris yang dimaksud itu adalah teknik pengelolaan uang, link perkenalan, dan juga wawasan pengetahuan. Ya bagus, itu tanda bahwa masyarakat Indonesia semakin berkembang sumber daya masyarakatnya ya. Jadi tidak mudah dibodoh-bodohi lagi. Ya mungkin mereka juga nyari panggung, nyari nama, jadi ya udah nggak apa-apa bagi saya mah. Sihir percaya. Yang saya nggak percaya perdukunan. Perdukunan itu kan semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal goib. Surga, neraka, Tuhan, malaikat, jin, sihir, dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras perdukunan. Kan gitu, ya kan? Iya, mungkin mereka juga nyari panggung, nyari nama, jadi ya udah nggak apa-apa bagi saya mah. Marcel, kemarin kan bongkar-bongkar perdukunan, ada netizen juga yang ngomong kayak bisa nggak bongkar dugaan penipuan investasinya usaha masuk. Waduh, bukan keahlian saya. Bukan keahlian saya memang pelajari lebih mendalamnya kan tentang rahasia perdukunan. Dan saya merasa bahkan dititipkan tentang pengetahuan tersebut oleh Allah Azza wa Jalla, karena kayak dipermudah banget untuk tahu rahasia-rahasia perdukunan gitu. Jadi ya kalau untuk yang lain-lain bukan keahlian saya sih. Berbicara soal tudingan, sisi lain dari apa yang telah dilakukan oleh Marcel Radival dalam membongkar trik perdukunan, kini tidak banyak orang juga menilai jika di balik karakternya yang memiliki penampilan serba mewah adalah sosok ustadz atau ulama yang membongkar kejahatan para dukun palsu untuk menzolimi para korbannya. Dari caranya berbicara hingga kemampuannya yang mengetahui ajaran-ajaran yang ditentang oleh agama Islam, kini membuat sebagian banyak orang beranggapan bahwa dirinya dianggap sebagai ustadz yang menyamar sebagai pesulap. Mendengar namanya kini seringkali disebut sebagai ustadz, Marcel Radival pun akhirnya buka suara dan turut menjelaskan asal-muasal dirinya dalam mendalami ilmu agama. Lalu, seperti apakah penjelasan Marcel mengenai hal tersebut? Enggak, dulu sempat punya cita-cita jadi ustadz.
Cuma yang ustadz itu abang saya bukan ustadz. Wah, kalau dibilang saya ustadz ini nanti kan malah berlebihan, karena di video-video saya pun sama teman-teman artis masih main sulap yang pelukan, masih main sulap yang pangku-pangkuan kalau hipnotis dan sebagainya. Karena kalau saya dibilang ustadz, nanti yang kayak gitu-gitu dipelintir, wah masa ustadz begini gitu. Maka dari itu saya bukan ustadz. Ini terlalu berlebihan kalau saya dibilang ustadz. Saya cuma masyarakat biasa yang berusaha untuk membuat Indonesia atau membantu Indonesia mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia. Jadi kalau misalkan kayak pembuktian pelet, ya pelet itu adalah hipnotis. Ya saya buktikan, saya hipnotis, saya itulah kayak gitu. Enggak. Jadi SMP itu, pada saat SMP itu saya mendalami tentang agama. Jadi memang setiap seminggu itu berapa kali tuh ikut kajian. Full ikut kajian terus, bukan pesantren, bukan. Iya. Enggak, abang saya yang mondok. Abang saya tuh nyampe dapat beasiswa ke Yaman. Gitu. Kalau saya mah, waduh tidak. Gimana? Oh iya. Ada titik Oke. Titik ya tadi bukan pesantren, belajar agama. Itu kan sampai kelas 3 SMP. Jadi selain belajar agama, saya juga belajar tentang rahasia-rahasia teknik dibalik rahasia hipnotis pada saat SMP. Nah, SMP itu saya totalitas nggak pacaran, benar-benar nggak nggak nakal-nakalan. Lalu di awal SMK itu saya kenal ada teknik-teknik percintaan. Nah di situ saya mikir, kayaknya hidup gue garing banget nih, terlalu kaku nih gitu. Akhirnya SMK belajar teknik percintaan, nakal-nakalan lah di situ SMK. Mulai turun imannya. Dulu bahkan sampai sempet dapat surat peringatan dari sekolah mau dikeluarin karena sering pacaran pada saat SMK. Jadi totalitas teman saya yang SMP sama teman saya yang SMK ini dua kubu yang berbeda. SMP tuh saya dipanggilnya ustadz, SMK tuh dipanggil ya pesulap, udah penghipnotis dulu, tukang nidurin orang gitu. Kalau SMK. Iya. Kembali lagi, kenapa saya pakai nama panggung, kenapa saya pakai kostum gini? Karena memang saya ingin membedakan hidup pribadi saya sama di dunia pekerjaan. Biar saya tetap bisa makan di warteg gitu loh. Itu tujuan utama loh. Karena saya pas masih jadi ojek online tuh pagi, siang, sore, malam makannya di warteg. Sampai sekarang pun saya seminggu 2 kali, 3 kali tuh masih menyempatkan diri makan di warteg gitu. Nah kalau misalkan ke expose semua, saya nggak bisa makan di warteg lagi, nanti jadi sesi foto di warteg. Ada beberapa bahayanya gitu. Padahal saya pakai masker, pakai topi, tutupan hoodie gitu. Tetap aja pas saya mesen makanan, pelayannya gitu biasanya nanya, kayaknya nih suaranya nggak asing deh mas gitu. Nah udah ketahuan nih kalau udah kayak gitu. Enggak lah mas saya. Enggak lah. Ya nggak apa-apa. Karena ya paling saya pakai topi, kalau lagi nggak make upan, nggak dalam kondisi kerja, fotonya pakai topi aja paling. Buat biar nggak terlalu terekspos banget aslinya ya. Ya setiap orang bebas kan mau bersuara apapun. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Ya saya mah tetap fokusnya ke yang mensupport, karena yang mensupport lebih banyak. Dari pihak MUI pun mensupport kok. Jadi kalau dari orang-orang yang tidak mensupport ya terserah. Yang jelas dalam Islam kan menyampaikan kebaikan itu sampaikanlah walau satu ayat kan begitu kan. Menyampaikan kebaikan nggak dilarang.